Mas Novi Hartanto, Mas Nopek ya. Iya. Lebih akrab disapa Mas Nopek daripada Mas Novi Hartanto ya. Iya, betul. Mas Nopek di dunia desain grafis sudah berapa lama? Kalau dihitung berapa lama tuh dari zaman kuliah, Mas. Berarti dari kuliah itu udah Dari kuliah. geluti desain grafis ya. Tahun 2007 berarti ya. 2007 ya. 2007. Berarti 2007 ke 2023 ya. Berarti hampir 16 tahunan ya. Ya, hampir 16 tahun. Dulu kerjaan itu awal kuliah itu di kedai digital. Kedai digital. Kedai digital ini ya. Sing Kemani itu ya. Cabangnya banyak itu tau, Mas. Iya. Aslinya kan Jogja. Terus cabangnya banyak. Terus saya kebetulan dapat cabang yang di Tembalang. Oh gitu. Tembalang, dapat rekomen di situ, terus kerja sambil kuliah, terus habis itu sambil bayar kuliah bareng Mas, pakai gaji itu. Proyek pertamanya apa Mas Nopek? Bikin desain mug. Desain mug. Desain mug. Desain mug yang ini ya. Dulu kan warna hitam mug putih terus Betul Mas. itu ya. Dari mug putih polos. Iya. Ukurannya 20x8 setengah itu. Nah, nanti dicetak, press mug. Terus ada model yang warna hitam. Terus ada yang model gelasnya bunglon, macam-macam Mas, unik-unik Mas. Kalau ini setelah dari kedai nih, pindah kemana Mas? Apa kedai sampai lulus, terus habis itu pindah ke tempat lain? Digital, pindah ke suppliernya kedai digital. Oh malah ke suppliernya? Jadi kayak yang jual bahannya tuh Mas, bahan mug, keramik dan lain-lain. Tapi dia juga membuka jasa cetak juga, jasa cetak merchandise dan lain-lain, kaos dan lain-lain. Habis itu sampai lulus kuliah. Setelah lulus kuliah baru banting setir. Ke mana? Jakarta ya? Ke Jakarta Mas. Jakarta berarti dari tahun berapa? Lulus tahun 2014. Berarti jenengan kuliah lama juga ya Mas? Tak, babat entek Mas. 7 tahun ya? 7 tahun. Saingan lah. 14 semester. Ya, sama, kita juga sama. 7 tahun. 2014 lulus langsung ke media. Langsung ke media. Untuk bikin kebetulan dapat tawaran desain layout koran. Nah, di situ padahal saya belum bisa sama sekali desain koran, desain majalah buku dan lain-lain pun belum bisa, Mas. Tapi kan udah punya pengalaman di desain di cuma kan mug itu tadi. Software yang dipakai kan beda. Katakanlah yang buat merchandise itu Photoshop, nyetak desain ini Illustrator, bikin ini CorelDRAW dan lain-lain. Nah, ini kan software baru Mas, namanya Adobe InDesign. Oh iya, awal-awalnya InDesign ya. Oh iya, itu dulu InDesign ya, saya disuruh. Sebelumnya malah Adobe PageMaker Mas. Kalau PageMaker aku bisa. Nah, makanya. Kalau PageMaker aku bisa. Dulu aku pernah bikin disuruh bikin tabloid itu pakai PageMaker kok. Nah, mesti di mirror ya Mas. Ya, itu yang pening kalau suruh mirror itu Pak. Kayaknya tak di mirror ya. Nih itu. Terus kan belum bisa nih InDesign. Nah, Mas Nopek itu untuk adaptasi butuh berapa lama itu? Untuk adaptasi kebetulan kan basic kan sudah ada Mas. Terus adaptasi diajarin ke sebentar, seminggu Mas. Berarti nggak terlalu lama karena ininya ya? Kayak Word ya. Oh. Kayak Word, page up, page down, bisa copy paste. Nah, terus paling belajar tipografi aja. Tipografi. Itu media apa Mas? Kalau media koran Chinese. Koran Chinese? Berarti nggak pernah baca ininya ya? Ya baca Mas. Apa bacanya? Ini pose itu Mas. Gak mudah. Enggak, tapi kita sebagai layouter, sebagai desainer, kita cuma baca harinya aja Mas. Oh, cuma harinya aja? Shinji A, Shinji Se gitu. Apa itu Shinji A? Earth Sanse, jadi hari Senin. Kalau Earth Sanse itu kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bahasa Chinese-nya kan Senin, Selasa, Rabu. Tapi lupa aku Mas. Pokoknya ada 2 kata itu namanya Shinji Earth, Shinji Sun, Shinji U gitu. Sampai hari Sabtu. Berarti tetap itu tiap hari atau minggu nggak ada nggak keluar korannya? Jadi sistemnya gini Mas, jadi nyetak koran itu kita kerja 1 malam sebelumnya untuk buat cetak pagi. Berarti kan korannya itu hari Senin sampai Sabtu. Kita sebagai desainer hari Sabtu libur.
Minggu masuk. Karena buat terbit hari Senin. Kayak gitu Mas. Kalau ininya apa namanya? Di luar itu bisa nyambi atau bisa Mas. Ngamen Mas. Pagi ini kan kosong kita Mas, free buat istirahat. Nah, terkadang kita cari-cari project lain juga bisa, bikin-bikin logo. Itu berarti mulai kerja sore. Kerja sore Sampai malam. Deadline tetap sampai malam ya, jam Deadline 11. sebelum jam 11 kalau bisa. Sebelum jam 11. Mulai jam 12. Itu tahun? Setengah 1. Tahun 2014 sampai 2020 berarti Mas. 2014 sampai 2020 berarti 6 tahun ya di situ. 6 tahun. Nggak kemana-mana. Ke Jakarta Mas 5 tahun. Nah, terus habis itu menikah, married. Habis itu tahun 2019 istri hamil besar, pengen ditemenin. Terus aku pengajuan Bu, saya WFH aja ya. Ya udah coba 3 bulan. Berarti WFH sebelum COVID ya? Sebelum COVID persis. 3 bulan, habis coba 3 bulan ternyata 2020 kita pandemi. COVID 2020 itu kan. Terus habis itu bablas Pak sampai 2022. Berarti WFH selama 2 tahun. WFH selama 2 tahun, habis itu anu ya, apa namanya, baru keluar ya? Baru keluar itu Desember itu akhir itu. Karena pengurangan. Di situ saya lah sedih. Berarti sempat ngerasain COVID apa WFH di rumah. Betul. Dengan apa cara kerja, metode kerja yang sama atau sama. Tetap kalau malam apa namanya kejar deadline itu. Jadi pagi saya free, kan istirahat kan Pak. Kadang ada sambilan ya tak terima pagi. Tapi kalau malam kita kerja, sama prosesnya. Itu kan kalau di media itu kan layoutnya kan tiap hari sama ya Mas. Betul. Kan tinggal masukin aja ya. Itu butuh waktu berapa lama? Kalau untuk satu halaman paling 15 menit. Satu halaman 15 menit. Satu halaman 15 menit. Padahal ada berapa halaman? Satu layouter ada 6 halaman. Berarti jumlah total satu koran itu 20. 20 berarti 20, kalau sorry Pak, 24. 24. Dengan 4 itu ya berarti ya 4 layouter. Kalau satu halaman 15 menit berarti kerja cuman 3 jam. 3 jam gajinya ya, gitu. Ya, di atas UMR ya. Iya, alhamdulillah di situ. Makanya bisa nabung itu. Itu berarti kan apa namanya tiap hari dengan penempatan yang sama, tata letak yang sama, terus tingkat kesulitannya di mana kalau layouter media itu? Tingkat kesulitannya adalah kita menyusun sesuai request yang diminta. Jadi gini Mas, media saya yang kebetulan dulu di Jakarta itu kan media memang khusus untuk orang Tionghoa. Jadi ada misalnya ada satu klien, Mas saya beli satu halaman ya khusus untuk saya. Oh bisa kayak gitu? Bisa, satu halaman, katakanlah satu halaman 6 juta atau 10 juta dikasih. Tapi saya request ini ya, foto saya gede. Terus foto bareng itu agak gede. Terus ini foto anak saya foto bareng sama SBY atau foto bareng sama Pak Jokowi. Ini juga ada gede. Teksnya panjang. Pak ini saya nggak bisa Pak kalau misalkan satu halaman. Mesti ada foto yang mau dikurangin. Dikecilin aja Mas. Nah, tetapi intinya foto tetap ada. Ada. Yang penting saya ada foto sama presiden, sama menteri ini dan segala macam. Kayak gitu. Mungkin tingkat kesulitannya di situ Pak. Natanya itu ya. Nata layoutnya dan segala macam. Terus revisi itu nggak sembarangan Pak. Jadi misalkan kita udah pasrah, Mas saya pasrah ya Mas ya. Ya oke, kita bikin. Selesai 1 jam katakanlah, karena fotonya banyak. Dari satu halaman itu yang mesti 3-4 foto, itu foto ada 20-25. Fotonya satu halaman. Kita tuh bingung nyeleksi ini Pak. Iki sing digo iki. Mereka cuma ngasih semuanya, nanti yang nyeleksi editor. Layouter. Oh. Terus editing juga layouter. Jadi nggak ada tim khusus yang buat ngedit foto, itu nggak ada. Ya ngeluh ya. Nah, makanya itulah
gaji kita di atas. Gajinya di atas UMR ngeluh. Tapi Mas Nopek untuk itu juga pernah nggak ketemu klien yang khususnya yang ini ya di luar jam kerja yang di media tadi ya, pernah nggak ketemu klien yang ngasih pekerjaan dengan tingkat kerumitan yang tinggi itu pernah nggak Mas? Pernah Pak. Bikin apa itu? Undangan. Hah? Undangan. Undangan apa itu? Undangan komunitas perkumpulan. Jadi misalkan ini di kantor dulu kan banyak orang Chinese. Iya. Perkumpulan marga Li katakanlah, marga Hui. Nah, itu ngadain perkumpulan. Mas tolong bikin undangan ya Mas ya. Temanya seperti ini. Oke Bu, tapi di luar ini ya, jam kerja ya. Nanti tak bikin habis pulang kerja aja ya, kalau enggak besok pagi. Ya udah enggak apa-apa. Ya, tak bikinin Pak. Terus jenis namanya undangan kan kita kan kasih ornamen style yang menarik mungkin, terus habis itu teks, udah kan selesai kan. Nah itu enggak Pak. Mas itu kok bunganya kurang ke kiri, Mas itu bunganya kurang ke kanan. Mas ini warnanya kalau bisa jangan gini ya Mas ya. Oke Bu, oke. Habis itu, oke itu revisi pertama. Oke kita udah bikin sesuai nih permintaan mereka, permintaan dia, klien dia. Bunganya tak taruh sebelah kanan, ini rada gede, fotonya agak gede dikit. Oke. Tak kirim filenya Pak. Tak kirim filenya, selang 30 menit kemudian revisi lagi Pak. Revisinya apa lagi ini? Mas, ternyata namanya ada yang kurang. Oke, enggak apa-apa, tak tambahin ya Bu. Tak kirim lagi. Mas, bisa bikin ornamen yang lebih cantik lagi gak? Semakin nambah terus ya. Nambah terus. Aduh, itu sampai filenya itu tak kasih nama revisi XXXXXIX. Bayangin Pak. Karena banyaknya itu. Kalau harganya berapa? Apa? Dikasih harga berapa Pak? Aku nggak sih harga Pak. Nggak pernah ngasih harga? Nggak pernah ngasih harga. Ketika di Jakarta tuh saya nggak pernah ngasih harga. Tapi karena mikirnya gini Pak, aku buka jalan istilahnya. Buka relasi, buka dan segala macam. Tidak apa-apa, tak kasih harga. Mungkin awal-awalan harus gitu ya. Kalau kita desain biar orang tahu karya kita, tahu kerjaan kita ya harus itu ya. Servisnya itu ya. Kayak gitu. Terus makin kesini dari pelajaran itu tak batasi Pak. Revisi sekarang. Revisi maksimal 3 kali. Nanti filenya jadi XXXX. Itu bukan soal filenya Pak, hard diskku kebak. Karena yang pertama nggak mungkin kita hapus kan. Betul, tapi nanti takutnya Mas balik lagi yang pertama. Di awal gitu lagi. Itu kalau yang di desain itu sebetulnya yang paling rumit itu apa Mas Nopi? Paling rumit adalah mencari ide. Caranya gimana? Kalau jenengan kasih gambaran Mas Nope, aku bikinkan desain logo nih, terserah. Yang penting logonya menarik itu gimana? Nah, itulah kesulitan desainer di situ. Kita sebetulnya sebagai desainer itu adalah menjembatani, Mas. Menjembatani. Misalkan Mas Adi klien saya, Mas Nope, aku telah bikin desain ini. Nanti mungkin tak kasih pertanyaan. Nanti pengennya larinya kemana? Ini segmennya apa? Terus habis itu warna yang dikasih pengennya apa? Tipografinya kayak gimana? Terus konsepnya kayak gimana? Visi misinya gimana? Kadang sekarang larinya tak arahin ke situ Pak. Karena itu nanti bisa menggambarkan secara visual kan? Secara visual kita mau kayak gimana itu ya. Secara visual gimana? Tapi pernah nggak Mas? Itu sudah pokoknya aku pasrah bongkaran terus baru diprotes. Pernah Pak. Pernah. Dan itu yang membuat sakit hati para desainer adalah desainnya kok ngene tok. Itu yang bikin sakit hati Pak. Kita tuh sakitnya di sini. Pada itu kan juga butuh waktu, ide. Kita mengeluarkan ide, mengorbankan waktu. Aduh, tapi kok larinya kok desain kok ngene tok. Tapi kan itu paling sakit tuh. Aku pernah ini Mas, pernah desain gitu ya. Pernah dikasih suruh desain gini. Pas stuck ya aku nggak ngerjain selama 2 hari. Kalau Mas Nope sendiri gimana? Nah itu pernah Pak, aku stuck Pak, kayak gitu, stuck ide, bener-bener ide. Aku jalan-jalan.
Jadi memang mesti disalurke ke larinya kemana, entah jalan-jalan atau main game atau kita ke gunung kayak gitu loh Pak. Atau bahkan ada orang yang mencari ide itu ketika dia ke kamar mandi. Yang saya lagi pup atau lagi beudut tahu-tahu wah keluar kayak gini. Cuman padahal idenya cuman garis tok. Cuma garis tok. Garis aja kayak gitu. Menarik sih kalau desain itu apa namanya tantangannya memang sama betul, klien sama ide-idenya itu ya. Betul. Yang paling ini Mas, paling benar-benar rumit dari logo, desain apa namanya desain majalah katakan atau desain dalam bentuk lainnya yang paling rumit menurut jenengan kayak undangan tadi apalagi Mas? Apalagi ya Pak ya? Kebetulan saya sekarang kan desainnya aplikasi sama web, jadi jatuh ke UI UX. Jadi dari habis transisi dari layout ke koran, larinya sekarang ke web design sama aplikasi UI UX yang lebih kompleks. Karena kan kita mikirnya kan kebutuhan user tuh seperti apa. Jadi ini kalau dilarikan ke sini kayak gimana. Jadi button ini larinya kemana dan segala macam itu yang lebih kompleks. Yang menurut saya loh Pak kalau sebagai UI UX sekarang. Tapi itu kan sebetulnya lebih menarik ya karena kalau dulu harus kertas kan gitu. Sekarang kan paperless kan. Jadi warna pun bisa lebih timbul tanpa harus kena protes. Betul. Nah, itu apa namanya? Beratnya di mana kalau yang itu tadi? Beratnya adalah kita tidak bisa mencocokkan dengan klien. Maksudnya gini Pak. Contoh halnya kayak Pak Adi tadi. Pas aku temperbrek, aku pasrah bongkoan dan segala macam. Sedangkan kita pengennya ternyata visualnya kita seperti ini, visual Pak Adi larinya klien. Yang satu dangdut, yang satu rock. Betul. Satu dangdut, itu rock. Susahnya di situ Pak, mengklapkan itu. Nah, kebetulan kan dulu kan dari zamannya saya dulu kan manual nggak terlalu kuat ya Pak. Jadi saya berprinsipan bahwa aku nggak bisa manual tapi aku harus bisa gambar pakai komputer. Terus akhirnya sekarang ada teknologi namanya pen drawing. Nah pen drawing tak coba Pak pen drawing ternyata delay. Zamanku dulu loh Pak. Zamanku dulu. Tapi pen drawing sekarang tuh kan udah canggih-canggih. Dan larinya ke pen drawing. Tapi sampai sekarang itu manual itu juga aku nggak kuat. Tetap nggak bisa. Tetap nggak kuat. Tapi visual aku alhamdulillah jalan. Nanti alhamdulillah dikasih kelebihan itu kalau orang bilang itu spasial ya Pak. Nanti bakal logonya itu larinya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nanti mockupnya seperti ini. Jadilah brand guideline seperti itu. Berarti tetap acuan itu tetap harus. Acuan harus ada dulu. Harus ada dulu, betul. Kalau enggak nanti bisa lari kemana-mana. Larinya yang kayak tadi stuck gitu. Iya. Dulu pernah Pak cerita ya Pak ya, stuck dulu itu tuh desain MMT Pak. Desain MMT. Desain MMT loh bayangin Pak. Aku stuck Pak. Desain MMT itu stuck bayangin Pak. Ini MMT gawe piye tuh. Padahal itu kan harusnya sederhana. Ya sederhana kan. Tapi kan bagaimana kita memikirkan bahwa MMT itu bisa dilihat orang itu secara terus jadi ada point of view yang sendiri Pak. Dia ada ini point of view-nya di sini dan segala macam. Nah, kesulitannya itu di situ Pak. Kita membuat tes yang istilahnya kayak koki lah. Masak, bikin tes yang enak dan terus presentasinya gimana. Kayak gitu selesai di situ mungkin. Mas sampai sekarang lah lebih ke di desain web ya. Iya, desain web. Kalau desain web itu berarti kerjanya gimana Mas Nope biasanya? Biasanya itu kita nggak nyetak sama sekali. Selain itu? Biasanya memang kita kan memang desain web Mas. Ya. Kita pertama itu ya coding paling kalau untuk saya junior developer kan istilahnya kan saya paling ganti color hack. Kita harus mudeng bahasa HTML, JavaScript, terus sama CSS sedikit lah. Berarti kuliah itu tetap ya? Tetap pakai ilmu nih. Kepake Pak. 7 tahun. Walaupun selama itu saya nggak pernah ngoding sama sekali. Dan saya anti coding. Tapi sekarang udah bisa coding. Iya, sekarang alhamdulillah sekarang udah ngeraba-ngeraba. Terus kalau diajak ngobrol agak
nyambung sedikit. Dulu kan gamblang Pak, apa sih di PR, aduh apa sih ini apa namanya, katanya Mas Nope terima ini nih, terima orderan dari luar juga Iya. Dari mana? Saya kebetulan kan sekarang banyak platform Pak, namanya Project ID, terus habis itu Fiverr, terus 1000.com, 99 Design. Kebetulan 99 Design saya luntur Pak, karena nggak pernah dipakai. Luntur dari situ daftar ulang dan itu agak ribet sekali. Kemudian untuk project.co.id itu bisa diakses di Telegram. Terus semuanya masih ya, apa namanya, lewat online semua ya? Online semua Pak. Jadi misalkan ada job bikin tampilan website seperti ini, terus bikin apa, desain logo, desain kuesioner, desain MT, desain lain-lain, di situ banyak banget yang itu. Meskipun via online gitu. Via online. Terus apa namanya, sama konsumen ini komunikasinya gimana? Komunikasinya kita lewat platformnya itu sendiri Pak. Oh, dia ada ada platform yang untuk menjembatani itu. Terus di situ juga ada peraturannya, dilarang langsung ngobrol langsung ke user tanpa sepengetahuan di platformnya itu. Oh, tetap jadi kita nggak ninggalin nomor HP. Aman lah. Nggak revisi ya tetap. Betul. Revisi nggak banyak. Tapi pernah ada yang komplain kok ternyata nggak sesuai seperti yang tak inginkan gitu, kalau yang di web itu? Alhamdulillah belum ada. Alhamdulillah belum ada. Mungkin ya Pak, mungkin nyun sewu, mungkin karena jam terbang itu berpengaruh. Kalau menurut saya itu tetap desain itu mempengaruhi jam terbang. Jam terbang karena menghadapi klien, terus kita menjembatani klien dan segala macam. Mungkin insya Allah kan kita bisa rada nyambung kan. Jadi yang sesuai istilah yang dikarepke itu kan tersampaikan, istilah kayak gitu. Mungkin revisi 1 atau 2 kali. Kan udah lama nih, udah hampir 20 berarti hampir 16 tahun. 16 tahun. Kerasa ya, 16 tahun. Kerasa 16 tahun bis. Banget ya Mas. Itu Mas Nope udah bisa beli apa Mas dari desain Mas? Ya, kalau saya sih orangnya gini Mas. Saya menikmati, mensyukuri apa yang dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua kan milik Allah ya, bukan milik saya sendiri. Itu standar banget. Ini standar banget. Oke, secara realistis ya Pak ya, dari Jakarta, dari awal ya, awal merintis karir saya di kedai digital itu saya bayar kuliah. Bisa bayar kuliah. Kuliah waktu itu teknik provisi berapa ya? Lumayan dulu teknik provisi dulu. Ya. Dulu zaman kita dulu kan 600 ada 650 ya Pak, 700 gitu ya. Dari kakak, motor Supra X itu Pak. Oh iya. Terus habis itu sambil bayar kuliah, terus habis itu lompat lagi ke supplier yang kedai digital itu kan Pak. Nah, itu juga sama sampai lulus kuliah. Terus value yang saya dapatkan lagi itu saya banting setir ke Jakarta. Itu langsung jeglek gitu Pak istilahnya. Akhir kaget tuh. Kamu tak gaji segini mau nggak? Ya wes Pak. Iya, itu makanya si Mapi sampai ini apa namanya sampai cemburu. Terus nabung lagi. Alhamdulillah beli Vespa. Gua pengen Vespa ya, itu beli karena Vespa itu Pak. Jadi motor yang pengen saya dulu kuliah itu Vespa, kebeliin Jakarta. Dan itu alhamdulillah tuh beli dengan keringat sendiri. Jadi secara nggak langsung aku tuh juga ya Allah matur nuwun banget lah bedanya dari bawa sendiri. Tapi kalau sekarang itu banyak anak muda yang masih menyukai desain kan? Atau semakin kesini semakin banyak atau semakin kurang? Kalau menurut saya semakin banyak. Semakin banyak. Jadi malah ada. Dulu angkatanku belum ada desain komunikasi visual di Udinusa. Habis tahun berikutnya ada desain komunikasi visual. Dan itu itu belajar tentang desain juga Pak. Jadi bikin logo, brand guideline dan lain-lain. Wah, tetap begitu tentang desain. Origami lebih kompleks lah. Dan aku dulu kan pernah ikut praktisi mengajar namanya, program pemerintah praktisi mengajar. Aku ngajar anak Stekom Pak tentang desain. Pak Migun dari Pak Migun. Terus gimana?
Mas ngajar Stekom ya, ya udah Pak, ngajar apa desain, ya udah. Nanti disesuaikan apa? Ini desainnya, saya tanya desainnya desain web, aplikasi apa desain yang lain Pak? Desain itu Mas basic aja. Oh berarti kayak logo dan lain-lain, terus apa? Bikin dasar-dasar desain gitu. Nggak terlalu berat lah. Ngajarin itu. Oh ya udah Pak, ada apa-apa. Nah ternyata ngajarin kasih tema dari dosennya, kan ada dosen pembimbingnya, yeah. Dosen yang ngajari kelas itu ternyata bahas brand guideline itu. Ya terus tak jelas ke brand guideline itu seperti ini dan segala macam. Tapi itu enggak kan ya? Itu offline ya? Online Pak. Online ya? Zoom meeting pakai. Dan itu antusias, anak tuh antusias banget. Terus habis tak jelas ke tak kasih tugas challenge kan, tak kasih challenge. Dan itu semua bikin Pak. Hasilnya gimana? Hasilnya bagus-bagus. jadi saya yang tapi kan jam terbang Pak. Jam terbang. Yang penting jam terbang. Jam terbang. Tapi kalau mereka sebetulnya kalau mereka mau menggeluti mungkin bisa sama Mas Nopek. Betul. Secara tingkatan mungkin gitu ya. Jadi soal brand guideline mereka udah menguasai istilahnya ya. Mungkin kan sebelumnya udah diajarin sama dosen sebelumnya kan. Cuma aku coba melengkapi terus apa secara detail kayak gitu. Misalkan warnanya tidak tepat Mas, misalkan kan tak jelasin sebelumnya Pak. Maksudnya ketika misalkan nih bikin logo tentang kuliner, misalkan dihindari warna biru atau warna toska. Kenapa? Karena itu haram. Enggak Pak, istilahnya gini, misalkan kita bikin logo untuk kuliner. Kuliner kan cenderung makanan kalau dikasih warna biru jadinya kan kayak apa deterjen, laundry dan lain-lain. Nah, lebih cocok kan merah atau orange, warna-warna yang menyala, pedes, hitam merah dan segala macam. Nah, tak kasih pengertian saya kayak gitu Pak. Paling dasar-dasarnya kan kayak gitu. Jadi hindari warna-warna yang sekiranya yang saya haram buat dimasukkan di logo itu. Terus dia tak ajarin apa namanya, misalkan nanti logonya lari kemana buat dicetak. Nanti kalau dicetak warna tone paletnya itu harus sesuai dengan apa kalau manajemen layarnya atau printernya. Itu kan kendalanya kan dicetak kan gitu Pak. Nah di situ kalau itu penting loh. Mas Nopek pernah nggak ketemu sama orang yang menurut Mas Nopek itu anak muda ya? Milenial yang ini anak ini potensial banget tapi mungkin dia nggak tahu kalau dia punya potensi kayak gitu. Pernah nggak Mas? Pernah Pak. Pernah. Terus gimana ini apa Mas Nopek untuk dorong atau gimana itu? Jadi yang murid saya, bukan murid saya ya, waktu saya ngajar muridnya orang, waktu saya di Stekom ada saya ada nemu satu mahasiswa itu yang dia itu karakternya itu memang ini cocok banget nih buat the next designer itu istilahnya kayak gitu lah. Paling ya saya memotivasi aja Pak, sambil apa ngasih petuah-petuah kayak orang tua itu. Kamu sing telaten di banyak portofolio, habis itu diasah skillnya tiap hari, terus ikuti project-project, terus habis itu ikuti challenge dimana kayak apapun itu kamu asah skillmu di situ, nanti insya Allah kamu bakal jadi lah. Dan itu malah peluang buat kamu karena kamu potensial banget, aku bilang gitu Pak. Dan dia potensial banget. Dan dia oh ya Pak, nanti saya usaha buat mengasah diri saya. Dan ini alhamdulillah feedback mereka bagus, feedback dia bagus. Ini masukan buat saya juga sih. Memang saya kelamannya di situ. Kadang malas juga. Sebenarnya kan mereka kan tetap punya gambaran kalau ya ini desainer ini tetap sampai berapa tahun ke depan pun masih tetap banyak yang pakai. Betul Pak, banyak pakai. Banyak yang pakai. Jadi harusnya anak muda belajar sama Mas Nopek. Enggak. Iya ada apa? Saya open kok. Open tak ajari. Itu kalau mereka pada pengen apa tahu Instagram Mas Nopek, Instagram buat jualan desain atau buat enggak Pak, pribadi Pak. Tapi saya ada satu platform, bukan platform sih Pak. Saya tuh pengen buka usaha sendiri sebetulnya.
tapi sambil jalan kerja itu kan nggak apa-apa ya, sampingan, namanya sampingan perusahaan sendiri, namanya HelloBear. Itu nanti isinya desain web, desain logo, aplikasi, ya pokoknya berhubungan dengan desain di situ, praktek di situ. Itu udah udah dimulai atau udah dimulai? Udah dimulai. Saya namanya HelloBear. Mau tahu filosofinya? Jadi aku waktu itu stuck banget sama Pak Ardi kan, stuck kan, waduh udah punya ide buat nama sih, buat nama. Terus akhirnya saya guyunan sama anakku tuh kan ke kamar, terus di kamar kan, sorry di kamar, tak gendong gitu kan, terus tiba-tiba anakku ngomong, ayah tuh kayak Teddy ya, iya ayah kayak Teddy. Kata terus kok apa beruang aja ya, beruang itu kan juga filosofinya juga bagus, beruang. Tak kasih nama HelloBear aja sih, dari larinya ke situ. Jadi beruang yang nyambut. HelloBear. Yes. Bukan Bear ya, HelloBear. Bear. Terus ininya HelloBear.com atau apa? Nah nanti larinya ke situ Pak. Nanti ada website sendiri, terus habis itu nanti ada desain aplikasi, desain web, sama desain undangan website. Berarti semuanya ada di situ. Ya, termasuk apa namanya? Desain logo dan kalau triknya nanti ada lah pasti nanti ini sementara masih under construction ya Pak. Tapi tidak apa-apa promo ya. Itu kurang berapa bulan lagi ini? Atau bulan ini jadwal? Kemungkinan 3 bulan lagi. 3 bulan lagi. Kemungkinan 3 bulan lagi bakal rilis sekarang. Tapi untuk apa endorsement untuk undangan website saya udah ada calonnya sendiri sih sebetulnya, tak endorse gitu. Berarti apa namanya? Buat buka pintu lah Pak. Sudah ininya sudah kuat ya, timnya udah ada. Ya, insya Allah. Tinggal launching, tinggal terima order aja. Ya, insya Allah ada lah. Dan itu kan nggak mungkin dikerjakan sendiri sama Mas, kan nggak tetap nanti ada. Nanti insya Allah ada tim lah. Ada tim yang lainnya juga. Tapi itu di luar jam kerja saya. Jadi side job saya aja sih. Sukses lah Mas Nopek. Amin Mas. Amin. Makasih. Apa namanya? Ya perjuangan 7 tahun itu kadang-kadang ya manisnya ya kayak gini ya. Iya. Seperti ngerti. Ya seperti waktu itulah dimarahin sama orang tua nggak lulus.